Assalamualaikum teman-teman, dan selamat datang di ruang curhat para istri bareng aku, Aisyah, ibu rumah tangga biasa yang juga lagi belajar untuk tetap waras dan ikhlas di tengah rutinitas yang itu-itu aja. Hari ini aku pengen ngobrolin satu hal yang kayaknya sering banget kita alami, tapi jarang banget kita ceritain ke siapa-siapa. Bukan karena gak penting, tapi karena mungkin kita ngerasa, cuma aku aja kali yang ngerasa gini, atau ntar dibilang ngeluh terus. Padahal jujur ya, aku yakin banyak banget istri di luar sana yang juga ngerasain hal yang sama. Rutinitas yang membosankan, bangun tidur, masak, ngurus anak, siapin suami, kadang sambil nyambi kuliah, kadang sambil kerja juga, terus malam udah teler, tapi besoknya ya diulang lagi, dan lagi. Weekend ya kadang keluar sih, tapi ya gitu-gitu aja, makan di tempat yang sama atau ke taman yang itu lagi. Lama-lama ngerasa kayak robot, hidup kayak diputerin di mode otomatis. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak gitu? Aku pernah banget. Sampai satu waktu aku sempat nangis sendiri, bukan karena disakitin, bukan karena ada masalah gede, tapi karena capek aja. Capek yang gak kelihatan, bosen yang gak bisa diungkapin. Kayak aku ngerasa hidupku cuma buat ngurus semua orang, tapi lupa sama diri sendiri. Dan anehnya, pas aku coba bilang ke suami, jawabannya malah, "Kan kamu juga sering diajak jalan-jalan." Iya sih, tapi rasanya kosong. Tapi di satu titik, Allah kayak ngingetin aku lewat satu kalimat dari ustadzah yang aku tonton di TikTok waktu itu. Kalimatnya gini, sebenarnya nikah itu artinya siap dengan rutinitas membosankan setiap harinya. Tapi dari kebosanan itulah kamu dan pasanganmu bisa lebih dekat ke surga. Karena dunia ini memang penjara bagi orang yang beriman. Gak bebas, terbatas, dan penuh tugas-tugas yang berulang. Tapi sabarlah, karena balasannya gak main-main, surga. Pas denger itu, aku langsung diem, kayak ditampar. Tapi bukan tamparan yang nyakitin, tapi yang nyadarin. Ternyata bosen itu wajar, tapi sabar di tengah kebosanan itu luar biasa. Dan sejak saat itu, aku mulai coba ubah pola pikir. Karena ternyata kita gak bisa terus-terusan nunggu momen bahagia. Kadang kita harus ciptain momen itu sendiri. Aku mulai dari hal kecil. Habis subuh, aku coba olahraga dikit, 10-15 menit, biar badan gak kaku dan pikiran lebih segar. Terus, aku beli beberapa alat masak baru. Gak harus yang mahal, yang penting beda. Biar pas masak tuh kayak ada semangat barunya. Kadang, aku juga eksperimen resep baru. Pernah gagal total dan gosong, tapi malah jadi ketawa bareng suami. Itu momen weekend, aku coba ajak suami ke tempat yang belum pernah kita datengin. Gak harus jauh, kadang tempat ngopi kecil di gang juga bisa jadi quality time kalau suasananya baru. Dan yang paling penting, aku belajar untuk ambil waktu buat diri sendiri. Me time itu penting banget, bukan egois, tapi biar kita tetap waras. Kadang cuma duduk sambil dengerin podcast kayak gini, atau baca buku yang udah berdebu di rak, atau mandi sambil nyalain lilin aromaterapi. Simple, tapi efeknya besar buat hati. Dan aku juga mulai belajar satu hal penting. Komunikasi sama suami itu bukan cuma soal minta bantuan, tapi soal berbagi isi hati. Bilang kalau kamu lagi bosen, bilang kalau kamu butuh variasi, tapi sampaikan dengan cinta, bukan dengan emosi. Kita ini bukan malaikat, kita manusia. Istri juga bisa lelah, tapi jangan biarin lelah itu jadi alasan buat nyerah. Nikah tuh bukan film romantis, tapi perjuangan dua orang untuk tetap saling memilih, meski udah tahu rasanya hambar. Dan buat kalian, para istri yang mungkin sekarang lagi dengerin ini sambil lipat baju, masak, atau bahkan sambil mewek sendiri,
peluk diri kalian sendiri ya. Kalian luar biasa, kalian hebat. Gak harus dilihat orang, gak harus dipuji-puji. Tapi yakin deh, Allah lihat semuanya. Setiap kali kamu bangun lebih pagi dari yang lain, setiap kali kamu masak sambil nahan ngantuk, setiap kali kamu senyum meski hati rasanya pengen rebahan seharian, itu semua ibadah. Dan kalau kamu sabar, Allah nggak akan sia-siain. Mungkin dunia ini nggak ngasih kamu panggung, tapi Allah siapkan surga yang luas buatmu. Sekian dulu obrolan dari aku hari ini. Semoga ada yang nyentuh hati kalian, walaupun cuma sedikit. Jangan lupa bahagia ya, tapi bahagia dengan cara kita. Karena kebahagiaan itu nggak harus mewah, tapi cukup bermakna. Aku Aisyah, pamit dulu. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.